Mas Oscar, kita ke pernyataan dari Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen yang mengatakan bahwa Bitcoin ini adalah aset yang penuh dengan spekulasi. Tanggapan Anda terhadap pernyataan ini, Mas Oscar? Saya kira saya berpendapat yang seragam dengan beliau karena kita harus menyadari bahwa pergerakan harga kripto seperti Bitcoin dan Ethereum maupun lain sebagainya itu sangat berdasar kepada demand dan supply. Jadi pada saat terjadi demand yang tinggi akan membuat harga pergerakan Bitcoin menjadi meninggi, dan pada saat demand menurun harganya akan menurun. Hal itu nggak berbeda dengan pergerakan daripada harga emas, karena emas sendiri juga sangat bergantung kepada demand dan supply. Ya, kalau kita bicara komoditas memang seperti itu, ya, karena komoditas kan sifatnya supply-nya lebih terbatas ya. Jadi yang menentukan harga sangat tergantung kepada demand atau penawaran daripada komoditas itu. Ya, khusus untuk Bitcoin karena beberapa waktu lalu kalau kita lihat likuiditas Bitcoin itu kan masih kecil ya. Jadi hal itu membuat kenapa demand yang bertambah tiba-tiba membuat harganya berspekulasi sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir, akhirnya likuiditas dan market cap daripada Bitcoin menyentuh 1 triliun US dollar. Hal itu membuat volatility dari Bitcoin pun jauh lebih terjinakkan dalam tanda kutip dibandingkan sebelumnya yang market cap-nya masih di bawah 1 triliun US dollar. Hal ini juga lah yang membuat banyak institusi mulai tertarik kepada Bitcoin karena market cap-nya bisa dikatakan mencukupi untuk dunia institusi. Dengan volatilitas harga Bitcoin yang tinggi begitu ya, dan juga katanya harga Bitcoin ini membuat investornya juga jantungnya deg-degan begitu. Anda melihat seperti apa nih profil risiko dari investor dari Bitcoin ini? Saya merasa profil investor daripada Bitcoin ini adalah profil yang orang-orang yang siap untuk namanya high risk high gain. Jadi Bitcoin itu sedikit kurang cocok untuk investor yang pengen stabil income, tidak pernah rugi, selalu profit terus, itu mungkin kurang cocok untuk Bitcoin karena kita harus tahu pergerakan harga Bitcoin itu sangat liar, dan karena sangat liarnya itu menimbulkan potensi keuntungan yang cukup besar juga. Ya, kalau kita melihat, saya mengenal Bitcoin dari tahun 2012 silam. Kalau kita lihat dari tahun 2012 sampai tahun 2014 dulu, harga Bitcoin itu bahkan lebih liar daripada sekarang. Saat itu tahun 2013 pertama kalinya Bitcoin menyentuh 15 juta rupiah per satu Bitcoin. Pada saat Bitcoin menyentuh 15 juta rupiah, dalam beberapa bulan ke depan ternyata Bitcoin terus menurun menjadi harga 2 juta rupiah. Ya, kemudian di tahun 2017 hal itu terjadi lagi, Bitcoin menyentuh harga 250 juta rupiah, kemudian Bitcoin terus menurun ke harga 30 juta. Hingga sekarang dari harga 30 juta, Bitcoin terus menguat kembali ke harga 800 juta. Hal inilah yang membuat saya mengatakan profil investor Bitcoin diharapkan profil yang sudah siap akan keuntungan maupun kerugian yang bisa terjadi, karena apabila investor yang nggak siap, yang akan terjadi adalah investor akan membeli di harga mahal, kemudian menjualnya di harga rendah. Padahal seharusnya pada saat kita melakukan trading komoditas, kita itu mencari harga termurah yang bisa kita beli, kemudian menjualnya di harga termahal untuk mendapatkan profit yang maksimal. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.